Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi, yaitu endpoint security, access control, layer 2 security threats, MAC address, double attack, dan LAN attack. Oke, di sini ada beberapa poin ya. Ada pertama endpoint security, access control, lalu ada layer 2 security threats, lalu ada MAC address table attack, dan terakhir LAN attack. Yang pertama endpoint security. Di sini endpoint security itu merupakan protection. Endpoint protection yaitu host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut dengan bring your own device atau BIOD. Saat ini endpoint dilindungi dengan kombinasi NAC, perangkat lunak EMP berbasis host, email security appliance atau ESA, dan web security appliance atau WSA, advanced malware protection EMP, termasuk solution endpoint seperti Cisco EMP untuk endpoint. Lalu mengaplikasikan endpoint security pada email atau ESA. Di sini ada gambaran Cisco Email Security Appliance. Satu itu aktor ancaman mengirimkan phishing ya ke host penting di jaringan. Firewall meneruskan semua email ke SA. SA menganalisis email, mencatat dan mengambil pesan tersebut berupa malware. ESA akan membuangnya. Lalu Cisco ISA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau simple mail transfer protocol atau SMP. Cisco ISA terperbarui dengan umpan waktu nyata dari code host yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ISA setiap 3 hingga 5 menit. Di sini ada pengaplikasian Cisco Security pada web SA, yaitu Cisco Web Security Appliance atau WSA itu adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware, tingkat lanjut, visibilitas, dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan pelaporan. 1. Seseorang menggunakan mencoba terhubung ke situs web. 2. Firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA. WSA mengevaluasi URL dan menentukan bahwa itu adalah situs blacklist yang dikenal. Lalu yang terakhir, WSA membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan akses setelah pada pengguna. Lalu akses kontrol. EEE and 802 AA Complete adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Counting. A adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Authentication dan dapat mereka lakukan saat berada di sana. Authorization dan mengaudit tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau counting. Standar IEEE 8021 adalah kontrol berbasis port yang protokol autentikasi. Protokol ini membatasi workstation yang biasa untuk menghubung kawan melalui port switch yang dapat diakses publik. Di sini authentication itu cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan untuk masuk jaringan. Lalu authorization itu apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana. Lalu counting itu mengaudit tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan. Lalu ada layer 2 security threat. Layer 2 vulnerabilities, yaitu diagram menunjukkan nomor, nama, dan
informasi lainnya terkait dengan lapisan PSI dari atas ke bawah. Yang pertama itu aplikasi, lalu yang ketujuh aplikasi, keenam presentasi, kelima sesi, keempat transportasi, ketiga jaringan, kedua tautan data, satu fisik atau fisik. Ini menunjukkan kompromi awal frame Ethernet pada layar 2 dengan panah yang menunjukkan semua lapisan di atas juga telah dikompromikan. Lalu MAC address atau table attack, yaitu tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Semua tabel MAC memiliki ukuran yang tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. MAC address table flooding, yaitu serangan banjir alamat MAC, memanfaatkan batas ini dengan membanjiri semua lalu lintas untuk masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Yang membuat hal tersebut makuf sangat berbahaya adalah bahwa penyerangan dapat membuat serangan overflow table MAC dengan serangan cepat. Misalnya saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Lalu ada MAC address table flooding, yaitu satu tuh pelaku ancaman terhubung ke VLAN 10 dan menggunakan makuf untuk secara tepat menghasilkan banyak sumber acak dan alamat MAC dan IP tujuan dalam waktu singkat. Tabel MAC saklar terisi. Ketiga, saat tabel MAC penuh, saklar mulai membanjiri semua bingkai yang diterimanya. Selama makuf terus berjalan, tabel MAC tetap penuh dan saklar terus membanjiri semua bingkai yang masuk dari setiap port terkait dengan VLAN 10. Pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak paket sniffing untuk menangkap frame dari setiap dan semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Lalu LAN attack, yaitu serangan melompat VLAN, kemungkinan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa bantuan router. Dalam serangan lompat VLAN dasar, aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port stalking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Pelaku ancaman mengonfigurasi host untuk memalsukan pensinyalan 802.1 key dan mensinyalkan dinamik trunking protokol atau DTP berpemilik Cisco ke terang dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sekarang aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di saklar. Pelaku ancaman dapat mengirim dan menerima lalu lintas di VLAN apapun secara efektif berpindah antara VLAN. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.